Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP dari Kabupaten Malang, Angkatan 11 Jawa Timur. Saya Liatari Suseno dari SD Negeri 1 Kebobang. Saya Winatri Ningsih dari SD Negeri 1 Wonosari. Saya Kusnati Sukati dari SD Negeri 4 Kebobang. Kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Wina. Kuliah, sebelum kita memulai proses coaching kita hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu, dan akan mengamati proses coaching kuliah bersama Puji hari ini. Dan di sini saya akan membacakan rubrik penilaian sebagai acuan penilaian kuliah bersama Puji nanti. Yang pertama ada prinsip Puji, yaitu pembukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Poin kedua yaitu kompetensi inti coaching berupa present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kuliah siap melaksanakannya? Insya Allah siap, Bu. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, untuk percakapan yang akan kuliah lakukan nanti, kuliah ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya kebetulan di sini ingin sekali mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, karena menurut saya kurang sekali dalam melakukan hal tersebut. Iya. Jadi kuliah akan mengembangkan kompetensi mendengarkan yang aktif ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan atau indikator ketercapaian dari observasi yang akan kuliah lakukan nanti? Indikator ketercapaian saya bisa mendengarkan secara aktif apa saja yang diucapkan oleh kunci, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dalam menanggapi hal yang diungkapkan oleh kunci nanti, Bu, begitu. Iya, baik kuliah. Setelah ini semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kuliah ya Bu ya. Terima kasih, Bu, atas Iya. semangatnya Iya, coaching sama-sama. saat ini. Sama-sama Bu. Halo Pak Suka, apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Tapi kok kayaknya masih lesu dan kurang bersemangat ini, ada apa ya Pak Suka? Ya, saya punya sedikit masalah kuliah terkait dengan pembelajaran saya di sekolah. Oh, terkait dengan pembelajaran. Kira-kira ini kita mau bicarakan apa ini? Mau mencari solusi atas pembelajaran ini kan Pak Suka? Ya, saya ingin membicarakan masalah yang terjadi di kelas saya, karena di kelas saya itu ada salah satu siswa ini yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh begitu, jadi kita mau cari solusinya bersama ya Pak ya terhadap anak yang kurang aktif ini. Kira-kira apakah anak ini kurang aktifnya kenapa ini Pak Suka? Yang pertama mungkin kurang termotivasi dari orang tuanya, kemudian dari anaknya sendiri itu anaknya kayak males gitu ketika mengikuti pembelajaran. Oh, Sering kayak tidur-tiduran, jadi anaknya tersebut kelihatan kurang aktif gitu dia. Oke. Dari skala 1 sampai 10 ini Pak ya, menurut Pak Suka seberapa jauh sudah Pak Suka melakukan strategi atau pendekatan terhadap permasalahan ini Pak Suka? Untuk skala sementara ini saya masih berada di posisi 5. Oh, di posisi 5 ya Pak ya. Nanti targetnya Pak Suka ini di posisi berapa ya Pak? Ini untuk target saya harus mencapai di angka 9 kalau bisa.
ya Pak, kalau bisa ya semoga saja ya. Ya, Kira-kira ada selama ini Pak Suka sudah menerapkan strategi apa untuk mengatasi anak ini Pak? sementara untuk strategi yang sudah saya lakukan adalah saya mendekati anak tersebut, kemudian ya menanyakan penyebab dari kemalasan atau kurang termotivasinya si siswa tersebut. Sudah berkomunikasi dengan anaknya langsung begitu ya Pak ya, sudah menggali informasi dari anaknya ya Pak ya. Kemudian adakah strategi lain yang dilakukan Pak Suka selain sudah menanyai anak ini? Untuk strategi lain yang saya lakukan itu saya sudah berusaha untuk menggali informasi dari lingkup keluarga anak tersebut, dari latar belakangnya kok menyebabkan anak tersebut kurang bersemangat, itu sudah saya cari informasinya. Oke, jadi sudah mencari informasi sampai ke lingkup keluarga ya Pak ya. Kira-kira strategi apa yang ingin Bapak terapkan pada anak ini Pak? Strategi yang ingin saya terapkan, saya memotivasi anak tersebut secara langsung, kemudian saya memotivasinya juga bersama teman-temannya, karena teman-temannya itu kan juga termasuk sesuatu yang paling dekat dengan siswa. Kemudian juga nanti motivasi juga dari orang tuanya, terutama yang kalau belajar di rumah. Oke. Sejauh ini menurut Pak Suka ada nggak kira-kira hambatan dalam melaksanakan strategi Pak Suka ini? Hambatan tentunya ada, Bu. Apa saja Pak kira-kira? Yang pertama, anak ini kan untuk orang tuanya itu tidak bisa mengontrol belajarnya secara langsung, karena untuk ibunya sendiri itu mungkin disibukkan dengan kegiatannya di rumah, karena saudaranya ada 3, jadi ada anak kecilnya, sehingga anak tersebut dari segi pemantauan belajar itu juga kurang. Kemudian ditambah lagi untuk ayahnya ini kerjanya di luar kota, sehingga dalam mengontrol belajar anak di rumah ini juga masih kurang. Tidak punya peran gitu ya Bapak Iya. ya. Oke. Baik Pak Suka, kira-kira apa strategi Pak Suka untuk mengatasi hambatan ini Pak Suka? Nah, untuk mengatasi hambatan ini tentunya saya sendiri harus menemui orang tuanya, terutama ibunya. Ini akan saya mintai bantuan agar memotivasi anaknya dengan baik, kemudian bisa membantu belajarnya anak, terutama yang di rumah. Kemudian kalau di sekolah, saya sendiri bersama teman-teman akan membantu siswa tersebut dalam memotivasi sehingga anak tersebut lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke Pak Suka. Menurut Pak Suka ini kira-kira strategi yang sudah Pak Suka jalankan tadi menemui orang tuanya untuk memotivasi si anak ini dari sisi keluarga ya Pak ya, apakah akan berjalan dengan efektif Pak Suka? Ini harus efektif ya, karena tanpa usaha yang maksimal itu kan ya kita tidak efektif. Jadi untuk mengefektifkan sendiri kita harus selalu bersemangat dan terus melakukan upaya. Ya, berkolaborasi begitu ya Pak ya. Berkolaborasi dengan yang berkepentingan, maksudnya dengan temannya, kemudian dengan rekan guru juga, kemudian dengan orang tua. Oke. Selain dengan orang tua dan Pak Suka sendiri, ada strategi lain Pak? Untuk strategi lain saya rasa ya ada, yaitu tadi untuk ya di rumah strategi khususnya ya melakukan pendekatan dengan orang tuanya, ya kedua orang tuanya untuk membantu, karena selama ini mungkin perhatian orang tua terhadap anak itu kurang. Jadi kita harus bisa meminta bantuan, menekan agar bisa meluangkan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar, agar anaknya juga sukses begitu Iya. ya Pak ya. Selain dari orang tua dan Pak Suka sendiri ada lagi Pak yang bisa
dirancang strateginya dengan siapa lagi kira-kira? Untuk rancangan strategi saya rasa strategi itu sudah bisa membantu nantinya Bu. Oke, sudah cukup ya menurut Sudah Pak Suka. cukup. Oke. Menurut Pak Suka, kapan kira-kira akan melakukan komitmen melaksanakan strategi ini Pak Suka? Untuk waktu ini harus saya lakukan secepat mungkin, mengingat Pak ya. di bulan depan ini anak juga sudah dihadapkan dengan Sumatif. sumatif ya Pak ya. apalagi sudah kelas 6 itu. Oh sudah kelas 6. Iya, Oh Pak Suka mengajar kelas 6. Ya kelas 6. Jadi nanti kalau anak tersebut tidak segera dicari solusinya, ini anak tersebut nanti dikhawatirkan nanti ketinggalan pembelajarannya, kemudian nilainya juga nanti tidak memenuhi standar. Iya, betul sekali karena ini sudah mau kelas 6 ya Pak ya, sudah kelas 6 Kita sudah hubungannya dengan kelulusan ya kelulusan. Pak ya, betul. Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Pak Suka dalam menjalankan komitmen ini Pak Suka? dalam menjalankan komitmen ini. Untuk yang membantu saya yang pertama adalah rekan sejawat saya, kemudian atasan saya, kemudian juga siswa atau temannya itu juga penting. Oh, temannya ya, Pak, ya? Temannya kan yang dekat, maksudnya dekat mengerti tentang kondisi anak gitu. Kan saya itu memposisikan sebagai teman, jadi Oke. nanti dalam memotivasi anak lebih Terbuka gitu ya, terbuka, Pak. tidak ada rentangan Iya, ya. betul. Itu kemudian juga orang tuanya ini yang juga sangat berperan. Betul sekali Pak Suka. Semoga nanti di observasi mendatang kita bisa ini ya Pak Suka ya, bisa berbagi apa saja perkembangan dari anak ini ya Pak Suka ya. Iya boleh. Iya, terima kasih Pak Suka. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan Pak Suka dari percakapan kita kali ini? Kalau saya menyimpulkan dari percakapan kita kali ini, saya bisa menyampaikan permasalahan yang ada di kelas saya, kemudian saya juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan kita berbicara dengan Ngobrol ini diskusi. tadi ya, Pak, ya. Jadi kita merasa lebih enjoy gitu. Lebih enjoy, Kalau ya. kita selesaikan sendiri kan hasilnya nanti pun kurang Beda ya maksimal, Pak ya. berbeda. Itu merasa lebih plong ya Pak ya sekarang ya. Oke. Kalau begitu cukup sekian ya Pak ya percakapan kita dulu. Iya, Bu. Semoga nanti bisa berkembang maksimal apa yang diharapkan oleh Pak Suka. Anaknya juga bisa lebih rajin ya Pak ya. Iya, Bu. Amin. Terima kasih Pak Suka Ya, sama-sama, atas Bu, waktunya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melihat kegiatan kucing yang telah selesai dilaksanakan dan tentunya bagaimana perasaan beliau setelah melakukan kegiatan kucing tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, saya lega sekali karena akhirnya observasi yang dilakukan oleh Bu Linda tadi selesai dan saya juga sudah berusaha melakukan yang terbaik yang menurut saya gitu. Ya, tadi perasaan beliau sudah lega ya. Lega banget Bu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait setelah melakukan pengamatan terhadap kegiatan kucing piara. Siap. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana beliau menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, menurut saya tadi saya itu sudah lancar melakukan coaching bersama dengan coaching saya Pak Suka ya. Kemudian menurut saya percakapan saya tadi sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menentukan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah tadi juga, kemudian sudah menanyakan tentang rencana-rencana aksi, dan terakhir itu menanyakan komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Suka. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kemitraan karena kita di dalam coaching ini setara ya Bu, tidak ada yang lebih superior. Jadi saya
sudah berusaha memposisikan diri saya sebagai rekan dengan Pak Suka. Jadi saya sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching tadi, Bu. Ya, jadi beliau tadi sudah menerapkan alur kita secara runtut, menanyakan sesuai dengan alur kita, dan kemudian beliau juga sebagai mitra ya tadi ya Bu. Iya. Jadi mitra ini tentunya sangat penting ya kita terapkan ketika melakukan kegiatan coaching. Jadi kita tidak ada yang menggurui istilahnya. Ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kuliah ini menilai demikian atas yang telah kuliah lakukan terhadap coaching tadi? Karena saya sudah berusaha menerapkan itu tadi, Bu, menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemudian sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Makanya saya menilai performa saya sudah maksimal lah di dalam coaching tadi bersama Pak Suka. Ya, baik ya. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika beliau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Sukadi. Siap, Bu. Ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, beliau sudah mengajukan pertanyaan dengan maksimal dan mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot ya Bu ya. Pertanyaannya diajukan juga sudah sesuai dengan alur kita, sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Jadi sudah memenuhi indikator ketercapaian yang kita harapkan di pra-observasi yang sudah kita lakukan sebelum melakukan observasi. Itu menurut hasil pengamatan saya tadi, bila sudah bagus, sudah sesuai dengan kompetensi yang dia harapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bulia mendengar hasil pengamatan ini tadi saya? Alhamdulillah ya Bu, kalau saya sudah sesuai dengan indikator ketercapaian kita yang sebelum pra-observasi kemarin ya Bu ya. Jadi benar-benar sudah bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan lah Bu, begitu. Iya. Jadi dia sudah lega ya Bu, maksudnya puas dengan. Iya, dan saya berharap saya bisa mempertahankan hal ini ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Dan namun gini Bu, saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari kegiatan coaching dari tadi. Misalnya tadi saat melakukan rencana seharusnya beliau bisa menggali lebih banyak lagi ide-ide dari coaching dan apa ya Bu, agar bisa lebih terbuka sih coaching tadi untuk menyampaikan Ide-ide kreatif begitu ya. Iya. Oh iya, oke. Iya. Jadi bagaimana pendapat beliau tentang masukan saya tadi Bu? Oke Bu. Jadi terima kasih sekali ya Bu ya masukannya ini Bu. Dan mungkin nanti di masa mendatang ketika saya melakukan coaching, saya akan berlatih lagi agar bisa mengeluarkan ide-ide inovatif dari si coachingnya ini tadi ya Bu. Bisa merencanakan solusi-solusi yang lebih kreatif sehingga nanti coachingnya itu lebih tergali ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Nah, selanjutnya apa tindak lanjut dari kuliah untuk hal yang perlu dikembangkan? Iya, kemungkinan saya akan lebih banyak berlatih ya Bu ya, agar hal tersebut bisa saya tingkatkan, terutama saya rancang dulu, saya pikirkan matang-matang pertanyaan yang akan saya ajukan, kemudian saya lebih mendengarkan secara aktif lagi biar bisa saya gali lebih dalam lagi informasi dari coaching. Ya, berarti beliau sebelum melakukannya berarti merancang dulu. Iya. Agar pertanyaannya berbobot dan kita tidak langsung memberi solusi dari permasalahan si Betul kecil. sekali Bu. Agar kita tidak terpancing. Iya, betul. Untuk memberikan solusi Betul. permasalahan dari kucing. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang oleh untuk beliau lakukan dalam meningkatkan lagi performa tentang kegiatan kucing? Tentunya saya akan berlatih ya Bu ya, banyak berlatih
nanti mungkin bisa diawali dengan mengucing anak didik saya dengan murid-murid dulu, kemudian baru nanti bisa dengan rekan-rekan kerja yang lain, dengan teman-teman yang berbeda sekolah juga bisa, sehingga bisa lebih terasa ya, lebih banyak tahu tentang karakternya orang. Jadi ketika memberi pertanyaan diharapkan untuk bisa objektif saya Bu gitu. Ya, ya Bu, tentunya kalau untuk anak didik kita banyak sekali ya Bu permasalahan yang dihadapi mereka, Betul. baik tentang pembelajaran maupun permasalahan dengan teman. Betul. Baik Bu, hasil pengamatan saya ini akan saya masukkan ke dalam supervisi akademik, dan sebagai akhir percakapan kita hari ini, menurut Bu Lia, apa yang sudah Anda peroleh selama melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah saya banyak mendapat wawasan ya Bu ya, wawasan yang berharga tentang coaching itu bagaimana, tentang penerapan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching yang baik. Kemudian saya juga banyak mendapat masukan dari Ibu tentang apa saja yang kurang dari saya, kemudian apa saja yang sudah baik dari saya dan perlu dipertahankan, bahkan untuk bisa ditingkatkan lebih lagi sehingga saya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Observasi dari saya cukup. Pasca observasi dari saya cukupkan sekian. Semoga membawa manfaat bagi kita semua ya Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya juga terima kasih atas waktu yang diluangkan Bu Wina untuk percakapan ini ya Bu ya, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dalam kata-kata saya gitu. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.